Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Orang Indonesia yang memang cukup sering buat konten seputar bola sepak Malaysia dan memang lebih sering bahas seputar Johor Darul Ta'zim ya. Nah, ternyata ini Johor Darul Ta'zim ya, selain memang mendominasi kompetisi di Malaysia, kita tahu juara 9 kali berturut-turut Liga Super Malaysia ya, dan ya sangat dominan lah di berbagai ajang ya. Terakhir ini akan turun untuk Piala Malaysia ya, dan ada kesempatan juga untuk meraih gelar juara Piala Malaysia ya. Walaupun ya memang tak mudah ya, karena tahun lepas JDT mengalami kekalahan dari Kuala Lumpur City FC di final Piala Malaysia. Nah, itu tentu saja akan jadi tonggak ataupun landasan untuk tak boleh kalah lagi gitu. Lebih cermat lagi, tak boleh melakukan kesilapan seperti musim lepas gitu. Nah, selain memang mendominasi, kalau tak salah juga sudah 3 kali unbeaten ya, sangat dominan lah dari segi memasukkan jaringan dan juga sangat dari segi pertahanan yang sangat sedikit kebobolan dibandingkan dengan klub-klub yang lain ya. Nah, ternyata ini JDT punya magnet yang lain dan juga mengungguli di sisi yang lain, yaitu terkait penyokong ya. Penyokong yang hadir ketika JDT main, tidak hanya penyokong tempatan tetapi juga mendatangkan penyokong dari tim lawan ya, karena daya tarik dari Johor Darul Ta'zim itu sendiri. Nah, ini akan saya bacakan sebuah artikel yang nanti juga akan ada data-data terkait penyokong yang hadir ya. Aura JDT berjaya tarik ramai penyokong untuk turun ke stadium. Ini dari semuanyabola.com ya. Aura kuat yang ditonjolkan oleh juara 9 kali Liga Super Johor Darul Ta'zim telah berjaya menarik ramai penyokong untuk turun ke stadium. Sepanjang musim ini, tarikan penyokong itu bukan saja melibatkan pendukung JDT saja, malah peminat pasukan lawan turut terkena dengan aura kuat Harimau Selatan. Dalam sebuah data yang disiarkan di laman Facebook JDT, pengaruh mereka telah berjaya menarik ramai penyokong untuk datang menyaksikan Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim atau gelanggang-gelanggang lain di Malaysia. Jadi magnet JDT tidak hanya untuk penyokong JDT sendiri, Boys of Street, tetapi ternyata untuk penyokong klub lawan juga ya, ketika menghadapi Johor Darul Ta'zim gitu. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim mencatatkan jumlah kehadiran tertinggi dalam Liga Super Malaysia 2022. Bukan saja Stadium Sultan Ibrahim berjaya menarik ramai penyokong untuk perlawanan di tempat sendiri, JDT juga merupakan pasukan yang paling ramai ditonton untuk perlawanan di tempat lawan. Apabila penyokong pasukan tuan rumah turut berpusu-pusu melihat aksi Harimau Selatan, tulis JDT lagi. Menurut rekodnya, hanya JDT saja yang berjaya mencatatkan kehadiran sebanyak 6 angka itu untuk perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim dan tempat lawan. JDT mencatatkan 181.316 jumlah kehadiran di Stadium Sultan Ibrahim dan 115.267 untuk aksi di tempat lawan. Kehadiran tinggi ini membuktikan yang setiap kali JDT tiba di kawasan lawan, ianya pasti akan mencuri tumpuan. Sabah dan Terengganu juga mencatatkan kehadiran yang baik pada musim ini dengan menduduki 3 terbaik. Sabah di tempat kedua dengan 98.954 di Likas dan 70.859 di tempat lawan, sementara Terengganu memperoleh 72.790 di Gong Badak dan 42.665 semasa melawat lawan kawasan lawan. Nah, sebenarnya datanya seperti apa ya? Kalau lihat dari postingannya official Johor ya, di Johor Southern Tiger di Facebook ataupun di official Johor Instagramnya JDT, ya memang JDT unggul ya, nomor 1 untuk penyokong home ataupun away ya. Jadi total itu overall 296.583 yang menyaksikan JDT, entah itu di home dan away. Di home itu 181.316 dan away 115.267. Nah, Sabah ada di peringkat kedua ya, dengan total di home itu 98, di away 70 ribuan, Terengganu 72 ribuan dan 42 ribuan. Keempat ada Negeri 9, 69 ribu, away 50 ribu ya. Yang paling terakhir PJ City gitu. Nah, yang menarik ini Selangor ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dengan jumlah penyokong di home itu 24 ribu, away 66 ribu, malah kebanyakan yang di away-nya. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita tengok data jumlah penyokong ini ya hampir berbanding lurus dengan prestasi klub di Liga Super ya. Walaupun memang kalau kita tengok Sabah ini kan secara peringkat ada di peringkat ketiga ya, di bawah Terengganu ya.
Terengganu yang peringkat kedua di sini ada di peringkat ketiga. Tetapi kita tahu Sabah yang musim lepas ini prestasinya cukup tak baik lah ya. Musim ini sangat step up dengan berada di peringkat ketiga, dan harusnya itu Sabah memang mendapatkan AFC Cup ya. Tetapi di akhir-akhir ada keluar bahwa slot AFC Cup ini akan diberikan kepada Piala Malaysia ya, tapi tidak menutup kemungkinan Sabah mendapatkan itu ya, karena ketika nanti Piala Malaysia yang berjaya JDT atau Terengganu, nah kemungkinan Sabah yang akan mendapatkan slot tersebut gitu. Atau ketika Sabah boleh juara ya Piala Malaysia, itu lebih keren lagi ya, tapi agak berat juga sih, tapi ya masih ada peluang terkait hal tersebut ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu hampir menggambarkan prestasi klub tersebut ya. Jadi boleh jadi kalau secara singkat kita bisa kaitkan sedikit lah ya, walaupun perlu kajian yang lebih ilmiah lagi ya, bahwa prestasi sebuah tim akan meningkatkan jumlah penyokong yang akan support hadir langsung gitu ya. Jadi kalau timnya lagi jelek ini kadang akan mempengaruhi jumlah penyokong yang hadir langsung, entah itu home atau away. Nah di sini cuman yang meleset Terengganu tuh harusnya berada di nomor 2, tapi aktual jumlah penyokong yang lebih banyak itu penyokongnya Sabah ya. Yang Sabah ini ada di peringkat kedua ya, harusnya secara peringkat Sabah ada di peringkat ketiga kalau mengacunya berbanding lurus dengan prestasi klub di Liga Super Malaysia. Ya ini menarik ya, bahwa ternyata hampir semua lini Johor Darul Ta'zim ini mendominasi ya. Selain yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata jumlah penyokong pun unggul. Nah selanjutnya selain soal daya tarik dari Johor Darul Ta'zim yang membuat para penyokong hadir entah itu di laga home ataupun away, ini juga ada update soal Kuala Lumpur City FC, yaitu Safi Salih ya. Ini didatangkan dari makanbola.com. Safi Salih berpeluang cipta sejarah Dakap Piala AFC kali kedua ya. Sangat-sangat istimewa lah bagi saya, karena bukan senang untuk menjejakkan kaki ke final Piala AFC untuk kali kedua. Saya amat bersyukur dan KL City pun bermain sangat baik sepanjang saingan Piala AFC ini. Alhamdulillah, karena ini bukan peluang yang saya aturkan, ini semua suratan takdir dan rezeki. Saya rasa amat bertuah berada dalam pasukan ini dalam perlawanan akhir Piala AFC. Sedikit sebanyak saya hanya membantu dari segi sokongan moral untuk pemain-pemain semasa latihan dan perlawanan. Jadi ini karir saya yang terbaik lah apabila dapat berada dalam Piala AFC 2 kali. Jadi saya hanya ingin menikmati suasana Piala AFC peringkat tertinggi di Asia, yang penting sekali syukur alhamdulillah, katanya kepada Harian Metro. Nah kita tahu memang Safi Salih ini pernah berjaya bersama Johor Darul Ta'zim ya, ketika juara Piala AFC sebelum ini ya, bersama Johor Darul Ta'zim ya, bersama Aidil Zafwan ya Aidil Zafwan juga dan yang lain, Safik Rahim dan yang lain-lain gitu. Jadi ya ini akan menjadi spesial karena mungkin ini Safi Salih orang kalau jadi dapat kedua kali mungkin pemain Malaysia pertama ya, kalau aku tak salah ya. Tulis di kolom komentar kalau yang boleh mendapatkan hal tersebut, kalau memang benar nanti Kuala Lumpur City FC akan boleh mengalahkan wakil dari Oman. Nah itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you semuanya, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.